Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ada Abi Hanif dan Umi Dasra. Aku pengasuh pada pesantren Sukan dan tidak. Ada bapak pengurus, ada jajaran guru, ada teman-teman insya Allah bahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah, semoga sehat selalu dan terdekat mereka. Nah, jadi sini saya Nafsana Ali Arif dari kelas 11 MA Al dan tidak. Di sini saya akan mempresentasikan kitab Masail Al-Fiqih bab yang ke-9. Nah, jadi langsung aja, di sini aku bakal jelasin tentang transfusi darah sama bedah mayat. Nah, jadi langsung aja guys. Nah, jadi apa sih transfusi darah? Pasti kalian udah tahu semua transfusi darah itu apa. Nah, jadi transfusi darah itu ya donor darah kayak gitu loh guys. Jadi pemindahan darah untuk kepentingan medis, biasanya dilakukan untuk kepentingan medis. Jadi kayak donor darah kayak gitu. Nah, jadi transfusi darah itu ialah pemindahan darah untuk kepentingan medis. Nah, jadi dalam tubuh manusia kita tuh memiliki 4 macam darah. Yang pertama itu ada eritrosit atau darah merah, yang kedua ada leukosit darah putih, yang ketiga ada trombosit darah untuk pembeku kayak gitu, biar kalau misalkan kita luka biar darahnya keluar terus. Dan itu ada plasma darah yang terakhir. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya darah manusia itu ialah najis mutawasitoh. Jadi kita dalam agama dilarang untuk menggunakannya. Jadi misalnya kita terluka terus kita ngisep darahnya kayak gitu tuh nggak boleh ya guys. Jadi kalau misalkan orang yang masih gitu berarti dia tuh salah, maka kalian yang tahu kayak gitu harus kasih tahu. Nah, terus habis itu tetapi apabila kita dalam keadaan darurat, contohnya kayak misalkan kayak orang kecelakaan begitu darahnya tuh berkurang banyak, akhirnya dia butuh darah orang lain, nah maka dia harus transfusi darah. Nah, maka kalau misalkan seperti itu dalam keadaan darurat seperti itu dalam Islam diperbolehkan. Terus habis itu kita masuk ke bab yang bedah mayat. Nah, jadi bedah mayat, jadi kalian pasti juga udah banyak dengar tentang bedah mayat. Nah, jadi bedah mayat itu ialah upaya dokter untuk membedah mayat yang dilandasi suatu maksud. Nah, biasanya orang melakukan bedah mayat itu ada motivasinya, maksudnya ada beberapa faktornya. Kenapa sih dia melakukan bedah mayat itu? Nah, jadi di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada karena untuk penelitian dokter. Nah, kalau misalkan kita kuliah di jurusan kedokteran, amin ya guys, kita bisa kuliah di jurusan itu. Nah, jadi itu bakal ada di mana kalau misalkan di kalian dokter umum ya, pastinya dokter umum. Nah, itu ada di sampai di mana tuh praktek yang di mana kita tuh mengharuskan melakukan penelitian terhadap manusia dan kita tuh butuh manusia itu. Nah, jadi kita tuh harus membedah, akhirnya diwajibkan melakukan pembedahan mayat itu. Jadi contohnya untuk penelitian, maksudnya kayak organ-organ dalam manusia itu seperti apa kayak gitu. Nah, seperti yang kedua untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi untuk mencari misalkan membuktikan dia tuh misalkan ada seorang yang mati tiba-tiba, nah itu karena kita nggak tahu, bingung caranya tuh gimana, kira dilakukan bedah mayat seperti itu. Seperti yang ketiga adanya untuk mengeluarkan, jadi misalkan mayatnya sebelum mati itu dia tuh makan berlian atau apa kayak gitu. Nah, buat ngambil itu kita memerlukan bedah mayat. Terus habis itu yang terakhir untuk menyelamatkan janin masih hidup, misalkan si ibunya tuh telah nggak bisa diselamatin tapi janinnya tuh masih bisa diselamatin, akhirnya kita melakukan bedah mayat untuk mengambil si bayi yang masih bisa diselamatin tadi. Nah, hukum-hukumnya itu apa? Hukum-hukumnya kalau yang dilakukan untuk suatu keperluan penelitian tadi, contohnya kayak kedokteran tadi, itu maka hukumnya itu ialah wajib kifayah. Sedangkan yang kedua apabila untuk penegakan hukum, maka hukumnya itu boleh untuk mencari data-data, jadi biar jelas, untuk mencari kejelasan. Terus yang ketiga untuk mengeluarkan benda yang berharga, itu hukumnya wajib. Terus habis itu yang terakhir untuk menyelamatkan janin, itu hukumnya boleh. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.